Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Eugenia Dominika Wakein, NIM 176032. Yang saya hormati Ibu Wiwit Sevianti SPD MSc selaku pembimbing 1 saya, Ibu Serafika Betari Kristiani Kusumaningrum SSI MSc selaku pembimbing 2 saya, dan Ibu Meita Wulandari SSI ST MSc selaku penguji saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ujian tugas akhir pada siang hari ini dengan judul gambaran kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 17-30 tahun dan 31-40 tahun pada sediaan darah paket red cell dengan masa simpan 35 hari. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan CO2 dalam tubuh. Hemoglobin memerankan peranan penting dalam pengangkutan oksigen ke paru-paru dan melepaskan oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin pada setiap individu berbeda, dan beberapa faktor penyebabnya yaitu gender dan usia. Nilai median hemoglobin naik selama 10 tahun pada masa anak-anak. Selanjutnya akan meningkat pada masa pubertas. Semakin tua umur seseorang, maka semakin berkurang kadar hemoglobinnya. Dengan beragam kondisi pendonor, diketahui bahwa kemungkinan terdapat variasi nilai kadar hemoglobin pada setiap sediaan produk darah yang diakibatkan variasi gender maupun variasi usia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Berapa kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 17-30 tahun. 2. Berapa kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 17-30 tahun. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat perubahan kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 17-30 tahun. Yang kedua, mengetahui tingkat perubahan kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 31-40 tahun. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat observasional deskriptif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Klinik Budi Sehat, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah kantong darah berisi PRC bergolongan darah O resus positif dengan masa simpan kurang dari 6 jam yang ada di PMI Sleman, Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 2 kantong darah donor kelompok usia 17-30 tahun dan 31-40 tahun yang bergolongan darah O resus positif dengan periode pengambilan waktu yang sama. Kriteria. A. Kriteria inklusi. 1. Sampel darah PRC yang berusia 17-30 tahun dan 31-40 tahun. 2. Sampel darah PRC yang berjenis kelamin laki-laki dengan golongan darah O resus positif. 2. Kriteria eksklusi. Sampel darah yang lisis, lipemik, atau adanya lemak. Instrumen penelitian. Alat. Yang pertama, hematologi analisa. Yang kedua, tabung merah vein tanpa clot aktivator. Yang ketiga, blood bank suhu 2-6 derajat Celcius. Bahan pada penelitian ini adalah darah PRC dalam kantong yang terdapat antikoagulan CPDA1. Teknik pengumpulan data. Data yang didapat dari penelitian ini adalah hasil pemeriksaan nilai kadar hemoglobin dari 0-35 hari penyimpanan dari 2 kantong produk darah PRC, yaitu masing-masing berisi golongan darah O resus positif. Hasil tersebut dicatat, ditulis, dianalisis penurunan nilai kadar hemoglobin, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan tabel grafik secara series. Hasil dan pembahasan. Penelitian dengan judul gambaran kadar hemoglobin darah donor kelompok usia 17-30 tahun dan 31-40 tahun pada sediaan paket red cell dengan masa simpan 35 hari telah dilakukan pada tanggal
18 Juli sampai 22 Agustus 2020 di PMI Sleman dan di Klinik Budi Sehat Yogyakarta. Data diperoleh dari pemeriksaan kadar hemoglobin pada produk darah PRC selama 35 hari dengan menggunakan alat hematologi analisa. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada PRC selama 35 hari dapat dilihat pada grafik. Yang pertama, grafik kelompok umur 17-30 tahun. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada produk darah PRC yang dilakukan selama 35 hari, yang mana pengujian dilakukan setiap 7 hari. Dari data yang diperoleh dapat diamati bahwa kadar hemoglobin pada produk darah PRC dengan kelompok usia 17 sampai 30 tahun stabil pada pemeriksaan hari ke-0. Pada pemeriksaan hari ke-0 didapatkan hasil kadar Hb yaitu 21,4 gram per desiliter. Peningkatan kadar Hb selanjutnya naik menjadi 28,6 gram per desiliter pada hari ke-7 dan turun lagi menjadi 23,4 gram per desiliter pada hari ke-14. Selanjutnya terjadi peningkatan sedikit pada hari ke-21 yaitu 24,2 gram per desiliter, serta pada hari ke-28 dan 35 mendapatkan hasil yang sama yaitu 22,3 gram per desiliter. Tingkat peningkatan kadar Hb sebesar 0,04% atau dari hari pertama yaitu 21,4 gram per desiliter menjadi 22,3 gram per desiliter di hari terakhir atau di hari ke-35. Grafik yang kedua, kelompok umur 31-40 tahun. Berdasarkan tabel menunjukkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada produk darah PRC dengan kelompok usia 31-40 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa sejak pemeriksaan kadar hemoglobin hari ke-0 yaitu 26,9 gram per desiliter. Pada hari ke-7 terjadi sedikit peningkatan yaitu 27,8 gram per desiliter dan pada hari ke-14 mendapatkan hasil 27,5 gram per desiliter. Pemeriksaan terjadi penurunan sedikit pada hari ke-21 dan 28 yaitu 26,7 gram per desiliter dan 26,8 gram per desiliter. Pada hari terakhir pemeriksaan terjadi peningkatan lagi sebesar 27,2 gram per desiliter. Tingkat peningkatan kadar Hb sebesar 0,01%, yaitu pemeriksaan hari ke-0 adalah 26,9 gram per desiliter menjadi 27,2 gram per desiliter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stauder, Valen, dan Third pada tahun 2018 mengatakan bahwa kadar hemoglobin menurun dengan bertambahnya usia. Namun dari hasil penelitian ini terjadi peningkatan. Kemungkinan terjadi peningkatan adalah saat proses handling sampel, sehingga seharusnya secara teori mengatakan terjadi penurunan selama masa penyimpanan, tetapi yang diamati terjadi peningkatan. Peningkatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor tertentu dan salah satunya yaitu menghomogenisasi sampel menurut Karan et al. 2012. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, gambaran jumlah kadar Hb sampel darah PRC menunjukkan bahwa 1. Tingkat peningkatan kadar Hb sebesar 0,04% dengan kelompok usia 17-30 tahun. Yang kedua, tingkat peningkatan kadar Hb sebesar 0,01% dengan kelompok usia 31-40 tahun. Yang kedua, saran. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. Pada penelitian ini menunjukkan kadar hemoglobin masih layak digunakan selama 35 hari penyimpanan dengan antikoagulan CPDA1. Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan antikoagulan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.